Yang saya muliakan Sahibul Hajah sekaligus Sahibul Bait, Bapak Haji Novel sekeluarga, yang semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan pula para pencinta zikir, pecinta salawat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini bertepatan dengan malam tahun 2020 dan akan berganti dalam waktu dekat ini. Tinggal menghitung waktu bagi mereka yang merayakannya ke 2021. Namun betul tadi seperti disampaikan oleh MC kita tidak merayakan tahun baru mereka. Kita tidak memprotes mereka yang sedang bertahun baru, karena memang tahun baru mereka Yahudi dan Nasrani. Namun yang masih banyak ikut meramaikan malam-malam tahun baru macam ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sungguh sangat menyakiti hati Nabi Muhammad, sebagaimana dulu disampaikan oleh Al-Habib Mundir Al-Musawa, kalau umat-umat terdahulu dari golongan kafir Quraisy melempari Nabi dengan kotoran unta saat beliau bersujud, namun umat sekarang melempari kotoran dosa ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini tidak merasa diri kita lebih mulia daripada mereka yang sedang bermaksiat, namun kita mendoakan mudah-mudahan kita dan mereka yang sedang bermaksiat Allah berikan hidayah sehingga mereka di tahun-tahun yang akan datang lebih memilih hadir di majelis macam ini daripada harus bermaksiat di luar sana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini mari kita bermuhasabah betapa tahun baru 2021 yang akan datang ini mengingatkan kita betapa kita secara nominal umur kita bertambah, namun hakikatnya usia kita berkurang. Masa kontrak hidup kita semakin sempit dan kita semakin dekat menuju kubur kita masing-masing. Hadirin, dan kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diingat-ingat nanti yang akan ditanya oleh Allah tentang umur kita, tentang jasad yang Allah titipkan ini, tentang ilmu, tentang harta, semua akan ditanya oleh Allah. An umrih fima afnah, tentang umur dihabiskan untuk apa, umur yang dititipkan oleh Allah untuk kita nanti akan ditanya oleh Allah. Dan ini adalah pertanyaan yang pasti, satu persatu, fulan bin fulan, kita akan dipanggil oleh Allah, maju ke hadirat Allah, langsung akan berdialog dengan Allah. Dan ditanya wa an jasadih, tentang jasad, tentang penglihatan, tentang pendengaran. Tangan diayunkan kemana, langkah kaki dikemanakan langkah ini, kaki ini. Semua akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka semua, sehingga tangan mereka akan bersaksi kepada kami, dan juga kaki-kaki mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Anggota badan ini akan bersaksi nanti, digunakan untuk maksiat atau untuk bertaat diri kepada Allah. Wa an ilmi, dan juga ilmu yang merupakan satu kewajiban bagi muslimin untuk dicari. Talabul ilm faridah ala kulli muslim. Mencari ilmu, terutama ilmu agama untuk bekal akhirat. Dan setelah ilmu itu didapat, digunakan untuk apa? Untuk memberikan maslahat atau untuk mudarat kepada orang lain. Ilmu ini untuk digunakan kebaikan atau untuk menzalimi orang lain, untuk menebarkan kehidupan di muka bumi atau untuk membunuh orang lain, untuk menolong orang atau untuk mencelakai orang, nanti akan ditanya, dan itu pasti. Hadirin, begitu pula wa an malih, tentang harta, min aina iktasabah wa fima anfaqah wa bima anfaqah, dari mana kau dapatkan harta dan kau belanjakan kemana, kau keluarkan untuk apa.
pasti akan ditanya oleh Allah dan kita dimintai pertanggungjawaban, dan setiap perbuatan itu diperlihatkan dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang ada di dekat kita, di samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita, jangan sampai menjadikan diri kita mencintai melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak tergolong orang yang fasik dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah nanti. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha. Dan juga Allah teruskan firman-Nya, wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, kata Allah, katakan kepada umatmu, kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman khususnya, in kana aba'ukum, apabila keberadaan ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudari kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda kekayaan yang kalian miliki, wa tijaratan tahsyawna kasadaha, dan jual beli, perniagaan, bisnis yang kamu semua takut rugi darinya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah megahmu, ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah akan mendatangkan keputusannya nanti. Kita tahu kalau Allah sudah mendatangkan keputusan, tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah. Tidak ada yang mampu menghalangi keputusan Allah. Allah mampu menghinakan orang yang mungkin dianggap mulia. Allah mampu meluluh rantakkan orang-orang yang zalim. Allah mampu membinasakan orang-orang yang sadis. Allah mampu menghancurkan harta orang-orang yang bakhil dalam kehidupannya. Dan sebaliknya Allah mampu mengangkat orang yang hina menjadi mulia. Sebaliknya, inilah kalau Allah mau mendatangkan keputusannya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilarang mencintai keluarga kita, dan itu wajib. Kita tidak dilarang mencintai anak kita. Kita tidak dilarang mencintai ayah kita, tidak dilarang mencintai istri-istri kita, dan itu wajib selama cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang kita berniaga, asal perniagaan atau jual beli itu halal dan tidak merugikan orang lain. Kita tidak dilarang memiliki rumah megah, mobil mewah, harta yang bergelimpangan, atau bergelimpangan harta maksudnya, tidak dilarang selama dikeluarkan zakatnya, tidak kikir dalam kehidupannya. Asal semua itu, ayah, ibu, anak, istri, suami, harta, perniagaan, rumah megah, mobil mewah, semuanya tidak menjadikan kecintaan kita menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita mencintai apa yang kita ingin cintai, silakan. Tapi tempatkan di urutan pertama cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, dan bersungguh-sungguh atau jihad di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Karena selain yang tiga ini, selain Allah dan Rasulullah dan jihad akan berpisah. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarigu. Cintailah orang yang kau cintai, harta benda yang kau cintai, silakan. Tapi ingat, semua akan berpisah darimu. Dan itu pasti. Kalau tidak engkau duluan, hal yang kau cintai akan duluan yang akan meninggalkanmu. Tetapi kecintaan kepada Allah dan Rasulullah dan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, inilah yang akan terus mendampingi kehidupan kita baik di dunia sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah akan selalu berada dalam rahmat Allah, pertolongan Allah, lindungan Allah. Mencintai Rasulullah akan selalu berada dalam syafaat Rasulullah. Dan mencintai jihad, mencintai kesungguhan kita dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang akan mendatangkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan fid dini wad dunya hatal akhirah. Saya ulangi, kalau kita mencintai Allah dinomor duakan dan lebih mencintai harta benda dan keluarga Allah dinomor duakan, fatarabbasu. Hati-hati, tunggu kata Allah. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Mencintai pangkat jabatan, mencintai harta dan kekayaan, mencintai anak dan istri itu tidak masalah, tapi jangan nomor duakan Allah. Kalau sampai Allah dinomor duakan, fatarabbasu, tunggu sampai aku mendatangkan keputusanku kata Allah. Apapun bisa dilakukan oleh Allah. Allah maha berkehendak dan maha bisa. Yang mulia jadi hina, yang hina jadi mulia. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Yang pejabat jadi rakyat, yang rakyat jadi pejabat. Dan seterusnya hadirin. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah menutup ayat ini dengan berfirman, Allah tidak akan memberikan petunjuk, hidayah kepada orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang gemar berbuat dosa, orang yang gemar berbuat salah. Dosa dan kesalahan ia jadikan makanan pokok. Kalau nggak berbuat dosa ndak enak. Baik itu dosa kecil, apalagi dosa besar. Oleh karenanya, agar kita tidak tergolong orang yang fasik, belajarlah mulai saat ini untuk mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah melebihi segala-galanya, lebih dari segala-galanya. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhasil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan malam hari ini, saya tidak ingin berpanjang lebar. Sekelumit apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, begitu hadirin. Jadi kesimpulannya, ingat, malam tahun baru ini kita tidak ikut merayakan, tapi kita mengadakan semacam ini atas prakarsa Sohibul Hajah dan kita semua hadir tentunya untuk menghindari hal-hal yang dilarang di malam tahun baru ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mendoakan saudara-saudari kita umat Nabi Muhammad yang sampai detik ini masih terlelap dalam khayalan tidurnya ikut merayakan hari ulang tahun Yahudi Nasrani. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah dan di tahun-tahun yang akan datang mereka lebih meramaikan majelis mulia semacam ini. Amin Allahumma amin. Dan kesimpulan yang kedua hadirin, ingat, seluruh kita tanpa terkecuali akan dipanggil oleh Allah dan berhadapan dengan Allah. Ini hadis Nabi Muhammad, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidaklah aku dan kalian kecuali nanti akan diajak bicara langsung rabbuh oleh Tuhannya. Ma bainahu wa bainahu turjuman. Antara kita dengan Allah tidak ada penterjemah nanti. Wallahu alam bagaimana nanti. Yang jelas kita akan mengerti dengan bahasa Allah nanti. Dan Allah maha mengerti dengan bahasa kita. Dan seluruh apa yang kita miliki, apa yang dianugerahkan kepada kita, baik itu jasad, umur, ilmu, harta, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperhitungkan nanti. Digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Dan itu pasti. Pertanyaan yang pasti. 4 nanti. Dan sebelum ditanya itu kita tidak bisa bergerak barang sedikit pun. La tazalu qadama abdin. Tidak akan bisa bergerak lutut-lutut manusia itu hatta yus'alu an arba'in. Sebelum ditanya tentang 4 hal itu tadi. Dan ini mencekam di hari itu hadirin. Seluruh manusia
kecuali yang dikehendaki oleh Allah, semuanya telanjang nanti. Telanjang bulat dan tidak beralas kaki. Sehingga Siti Fatimah bertanya, wahai abi, wahai ayah, bagaimana kalau mereka nanti telanjang, apakah tidak saling melihat antara satu dengan yang lain? Apa kata Nabi? Wahai putriku, di hari itu urusan teramat berat, sehingga tidak sempat orang itu melihat pada orang lain. Mereka akan tertunduk, malu, takut karena membawa kesalahan dan dosa masing-masing di hadapan Allah. Dan kesimpulan yang terakhir, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dilarang mencintai selain Allah. Silakan. Mau mencintai keluarga, anak, istri, ayah, ibu, dan itu bahkan wajib. Mencintai harta, silakan. Tapi semua itu akan berpisah dari kita. Mencintai pangkat dan jabatan tidak akan selamanya. Ada masa expirednya. Akan tetapi cinta yang kekal dan abadi sepanjang waktu dan zaman hanyalah mencintai Allah dan Rasulullah dan bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah dan Rasulullah, dan ini yang akan menjadikan kemuliaan bagi kita dunia hatta akhirah. Mudah-mudahan majelis mulia malam hari ini mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap butir untayan-untayan zikir yang terlontar dari lisan setiap kita ini kecuali akan mendatangkan pahala yang setimpal dari sisi Allah dan pengampunan dari Allah untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan juga barokah majelis zikir istighatsah malam hari ini, pasti kita semua punya hajat, tidak ada yang tidak. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hajat duniawi yang tempat kita sekarang hidup dan juga hajat akhirat yang tempat kita akan hidup nanti setelah wafat, semuanya dikabulkan oleh Allah. Dan semoga Allah tidak wafatkan kita kecuali husnul khatimah. Semua kita pasti mempunyai sakit, karena tamunya orang hidup kalau tidak sehat sakit. Mudah-mudahan kita yang sampai detik ini masih ada rasa sakit tapi memaksakan diri hadir, mudah-mudahan Allah cabut penyakit kita dan Allah ganti dengan nikmat sehat wal afiah, panjang umur, tambahan umur dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan barokah manfaat. Dengan pertolongan Allah kita mampu menjalankan seluruh perintahnya dengan sekemampuan kita dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan mutlak. Amin. Allahumma amin. Dan marilah kita tutup acara mulia ini dengan berdoa kepada Allah. Yakinkan doa kita malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan daiman hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabb, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni seluruh dosa kami ya Allah, mulai dosa yang terkecil hingga yang terbesar. Wahai Allah, dosa mulai kami akil balik hingga detik ini ya Allah, kami mengakui atas dosa-dosa itu ya Allah, dan kami sadar saat berbuat dosa ya Allah, dan kami mohon ampun kepadamu malam hari ini ya Allah. Siapa lagi yang akan bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau wahai Allah. Dan ampuni pula dosa ayah dan ibunda kami ya Rabb, beliau yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Yang masih hidup kedua orang tua kami atau salah satunya, muliakan ya Allah, muliakan beliau ya Allah, panjangkan umurnya, berikan nikmat sehat wal afiah dalam rahmat dan keberkahan-Mu ya Rabb. Yang sudah wafat ya Allah, mungkin beliau sedang dalam penyiksaan, malaikat-Mu angkat siksanya ya Allah. Jangan himpit jasad kedua orang tua kami di kuburnya ya Allah, ganti dengan rahmat dan ampunan-Mu ya Rabb, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan perkumpulan kami malam hari ini perkumpulan yang mengundang rahmat-Mu, dan sekeluarnya kami dari tempat ini Kau muliakan kami dunia hatta akhirah.
Kami yang sakit, cabut sakit kami ya Allah. Beri kami nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam rahmat dan keberkahan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ampuni pula seluruh dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kabulkan seluruh hajat kami di dunia ini ya Allah, serta di akhirat kelak ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami suami yang soleh, istri kami istri yang solehah, putra-putra kami, putra-putri kami, anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang dibanggakan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahi umur kami, berkahi rezeki kami, berkahi keluarga kami ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hanya pandai mengangkat tangan ke hadirat-Mu ya Allah, namun pengabulan ada pada-Mu. Kabulkan doa kami malam hari ini ya Allah. Kalau bukan malam ini, di malam-malam mana lagi kami menunggu pengabulan dari-Mu ya Arhamar Rahimin. Kami mengemis ke hadirat-Mu ya Allah. Ikatlah hati kami dengan ikatan tali silaturahmi, agar tidak ada permusuhan, dengki dan benci di antara kami. Dan jadikan kami orang yang seketika menghembuskan nafas yang terakhir, lisan kami mampu melantunkan kalimat bersama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bis sa'adah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam wa atina ma qad sa'alna min adhayakal jisam wa akrimil arwah minna ya Allah bil khairil anam. Muliakan ruh-ruh kami yang hadir malam hari ini, Kau perjumpakan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Wa blighil mukhtaru anna min salatin wa salam. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.